Ibu kemarin dijahit? Dijahit. Kalau bahasa kita digunting apa diusir om ibu? Digunting. Iya. Oh. Pas diguntingnya sih, pas dijahitnya sakit tapi udah mau enggak. Boleh 2 hari. Oh iya. Seminggu lah kan. Jadi kalau mau ngarang tuh ngarang yang benar gitu. Berarti ketahuan dia belum paham teorinya nih. Paham ibu. Nah, ya udah. Teteh, ibu punten makan sehari berapa kali? 3. 3 kali. Apa saja yang dimakan? Seblak. Kalau pagi saya sarapan sama nasi, terus sama ayam, sama sayurnya juga, sama buah. Terus siangnya saya juga makan paling pakai nasi juga, terus pakai telur, terus pakai ikan, pakai sayur, Berarti nasi sama ada buah. nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Ya. Ada makanan pantangan bu selama invasi ini? Tidak. Apa ibu pernah mengalami kehilangan selera makan? Tidak. Oke. Ibu konsumsi zat besi? Udah enggak sih. Konsumsi deh. Soalnya takut darahnya kurang banget. Ya kan ibu katanya tadi anemia. Iya. Ibu minum obat-obatan lain? Enggak. Kan ibu tadi dijahit. Oh, Iya loh. minum ibu. Minum ya, mati berarti kayak mungkin ya. Udah habis belum? Belum. Ya. Minum jamu-jamuan kah? Minum kunyit. Oh, kunyit. Dari kapan? Dari pas abis lahiran. Pulang. Iya. Kenapa bu minum kunyit? Karena kalau di kampung tuh gitu ibu suka katanya minum kunyit supaya apa ya? Sehat gitu Iya. katanya. Baik, ini ibu pertama kali turun dari tempat tidur atau mengalami aktivitas habis dari melahirkan. Kita sebut ambulasi ya bu ya, kalau bu bidan menyebutnya ambulasi. Itu kapan bu? Berapa jam setelah? 2 jam. 2 jam setelah. Sering nggak bu kemarin? Enggak sih. Enggak ya. Pusing nggak? Agak sedikit pusing. Dibantu atau sendiri turun tempat itu? Dibantu. Dibantu siapa? Suami. Ya. Ibu sekarang keluaran darahnya warna apa? Warna merah tapi merah. Tapi merahnya enggak segar gitu. Segar ya. Ya kan baru 2 hari ya bu ya. Oke apa bu? Oke lanjut. Ibu kemarin pada saat setelah melahirkan BAB-nya berapa kali tuh? BAB-nya nggak langsung sih, masih takut gitu. Terus kapan? Sekarang kan 2 hari. Kapan sekali ya? Belum BAB. Udah BAB. Sehari setelahnya ibu. BAK-nya waktu itu langsung BAK? Enggak sih, karena takut. Jadi 2 jam itu kan harus turun ya bu, jadi saya di situ ya. Kapan bu itu BAK-nya? Pada saat itu ya? Iya. Mengalami kesulitan tidak bu? Tidak, tapi agak apa ya, takut gitu. Takut ya? Khawatir ya ibu ya? Ibu menyusui kan ya sekarang? Iya. Kapan ibu mau menyusui? Waktu habis banget melahirkan. Ya, Habis IMD ya. Berapa kali ibu menyusuinya sekarang? Sering banget ibu, paling 2 jam sekali. Kalau nangis juga ya udah disusui. Jadi ketika nangis langsung. Iya. Ada kesulitan gitu? Tidak. Soalnya udah diperagain sama bidannya tata cara mengenali. Ibu pernah mengalami sulit tidur? Pernah. Pernah. Demam? Demam enggak? Nyeri rasa panas untuk buang air kecil? Tidak. Sembelit? Enggak. Sakit kepala terus menerus? Enggak. Nyeri abdomen? Enggak. Cairan vagina yang berbau busuk? Enggak. Payudaranya sangat sakit? Enggak. Bengkak seperti saya? Enggak. Kesedihan?
cemas aja kayak ngerasa oh sekarang tuh harus nyusuin tengah malam gitu Bu. Jadi saya suka ngerasa sedih karena belum terbiasa juga kayaknya. Iya, kan baru 2 hari ya? Iya. Jadi sedih apa bahagia sih? Bahagia karena ada anak, mungkin sedihnya gara-gara tidak terbiasa aja. Belum. Ya. Rasa kurang mampu menanggapi ini. Nggak mampu. Ya. Baik, ada yang mau tanyakan sebelum kita mulai periksa? Tidak ada. Kita masuk kita ya Bu ya. Nah, sampai di situ anamnesa teman-teman teteh. Ada yang mau tanyakan? Apa aja yang harus siapkan teman-teman? Tensimeter, stetoskop, termometer, Ini siapa nih Kak? Ya, sesuai dengan update teman-teman, kalau ujian tolong ya tidak ada lagi kebiasaan yang sering terjadi. Contohnya handscootnya itu ditumpuk banyak, kapasnya ditumpuk banyak. Ya kan sekali ada 10 orang iya, tapi itu bukan ini ya, tidak bisa kita terima gitu. Ya, kalau mau Pak ya bisa sendiri atau enggak di spot mana gitu di ya. Ya, kita mulai. Tolong dibacakan dari sebelah sana. Siapa? Dedihan, baca dari langkah pertama. Boleh sambil video Iya, mau Mbak. dibagi dulu aja. Maka yang pertama Ibu Nomor 20. menjelaskan kepada Ibu tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Ya, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya dari kepala sampai dengan kaki. Mohon kerjasamanya dan mohon disampaikan kalau Ibu merasakan ada ketidaknya mana. Gimana Bu? Ya. Silahkan dudukkan. Memeriksa selanjutnya. Siap-siap aja semuanya dipapai. Mencuci tangan sebelum pemeriksaan fisik. Cuci tangan berapa langkah? 6. Udah lulus semua kan? Sudah. Nggak usah lah. Nggak usah ya? Next. Menilai keadaan umum dan tingkat emosi. Kenapa harus dinilai? Karena takut ibunya stres. Terus, bagus. Terus takut apa? Takut Takut ada ibunya postpartum terus. Betul. Siapa lagi? Kalian kan kemarin dikasih tahu ya bahwa ada perubahan psikologis pada ibu nih yang tidak ada di pemeriksaan yang lainnya baik di kehamilan dan lain-lain. Ya kenapa tingkat emosi? Karena ibu ini habis melahirkan. Sedang kita belajar kemarin bahwa perubahan psikologis pada ibu nifas itu kan banyak masalahnya. Postpartum blues lah, depresi, apalagi psikosis. Ya. Pas datang tuh dilihat teman-teman, ibunya kenapa ya matanya kok bengkak, habis nangis itu. Jangan cuma kita harus peka sekali terhadap ibu nifas ini. Kemudian datang-datang kok matanya kayak panda ya, mata panda kayak saya misalnya, oh kurang tidur ya kayaknya ibunya. Ya. Oh kenapa ya ibu ini datang-datang kok datar? Ya ditanya tadi teh apatis gitu ya, boro-boro jawab pertanyaan terbuka kita, tapi dia mah jujurin kita gitu. Wah jangan-jangan kenapa nih? Hati-hati ya teman-teman, tidak bisa disepelekan emosi ibu nifas. Ya jadi ada satu kondisi yang betul-betul kita harus peka terhadap kondisi ibu. Datang-datang teh nangis, apa nih? Ya, ada yang begitu loh. Datang-datang kita lihat tangannya di sini sudah berdarah-darah, atau lehernya udah merah, gagal bunuh diri, atau lebam-lebam, ya Ini pukulin sendiri. entahlah dipukul sendiri, entah oleh suaminya, entah siapa ya. Yang jelas kita harus peka pada saat menilai tingkat emosi ibu. Next. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan respirasi. Ya, Teteh sudah lulus tanda-tanda vital? Sudah.
tensi A. Praktek bareng. Salah tensi. Dia bilang tensinya 180, ternyata pasti berikan 120. Jauh banget. Sudah profesi, tanda-tanda vital atau tensi pun salah. Tolong jangan ngarang. Kita menyangkut nyawa orang. Ya, sudah bisa semua belum? Sudah. Kalau ada yang nggak pede bilang, kita nggak banyak latihan. Ya, jadi jangan diem aja. Kalau merasa nggak bisa, jangan diem aja, jangan merasa bisa, begitu ya. Jujur aja, nggak apa-apa. Kami nggak akan marah. Kami akan membantu teman-teman untuk berlatih lagi, gitu ya. Oke, tanda-tanda vital itu pertama kali apa dulu? Tensi. Suhu dulu. Ya urutannya masih tekanan darah, nadi, respirasi, suhu. Sambil ya. Nah, kita pre-memori udah pada lulus kan? Sudah. Boleh kan? Boleh. Suhu dulu kita tempelkan sambil menunggu suhu kita tensi. Sambil kita tensi kita nadi dan respirasi. Masih bingung ngitung nadi dan respirasi? Bingung Kalau dibarengin. Kalau dibarengin ya butuh latihan. Iya. Ya, kalau belum bisa jangan merasa bisa, satu-satu juga nggak apa-apa. Jangan dikali 2 bahkan dikali 4. Lihat mah. Ya, bisa ya, bisa itu ya. Nah, satu-satu dulu nanti baru respirasi. Sampai TTT ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang nanya misalnya Bu, kalau ibu nipas posisinya boleh tiduran juga atau harus duduk kayak hamil? Nah, betul kalau ibu nipas boleh ya, apapun ya, nggak harus duduk. Ya, boleh sambil tiduran karena pada saat ibu nipas apalagi baru 2 jam, 6 Udah jam, kok, tapi ya, yang leher belum. mereka butuh istirahat, dulu tiduran, ya karena udah nulis bayinya udah keluar. Ya udah kalau itu doang udah. Next. Tapi enggak selengkap ini. Kalau pemeriksaan kepala dan leher, memeriksa adanya edema pada wajah. Kita cek adanya udim atau tidak. Kenapa sih harus dicek udim? Pucat pada mati. Kenapa ada udim? Ya takutnya preeklamsi berlanjut ya. Itu ke nifas. Next. Memeriksa adanya warna kuning pada sklera. Ya, kalau seperti ini kelihatan ya warna skleranya ya. Gak usah dibuka banget warnanya gitu. Atau bahkan disenterin gak usah. Kelihatan. Tidak ada. Jawabannya apa? Tidak ada warna kuning pada sklera. Ya, next. Memeriksa pucat pada mata. Ya. Pucat pada mata kita lihat Konjungtiva. Boleh lihat ke atas Bu. Tidak ada ya. Tapi aku tuh nggak bisa, belum Pucat selesai pada ya. mata. Next. Memeriksa pucat pada mulut. Mulut diperiksa. Ya, pakai lipstick apa Bu? Suasananya ya. Kenapa sih harus kita cek? Takut anemia. Ya, takut anemia, takut tanda dehidrasi. Ya, terus apa lagi? Next. Memeriksa bagian leher di kelenjar getah bening, kelenjar tiroid, TVJ. TVJ apa? Tekanan ventral jugularis. Kita cek dulu kelenjar getah bening, kelenjar tiroidnya tidak ada. TVJ-nya dari yang terjauh dulu. TVJ itu kayak teman-teman kalau lihat artis nyanyi yang uratnya keluar siapa? Yudika. Yudika kan kelihatan daerah sini tuh ada urat besar. Nah, urat besar itulah yang disebut TVJ tadi. Maksudnya kalau misalnya tidak ada massa tekanan vena ya berarti dia aman ya, nggak apa-apa. Belah kiri. Dari yang terjauh dulu ya prinsipnya ya. Iya. Dari yang terjauh dulu. Sudah? Lanjut. Infeksi, kesimetrisan, yang paru-paru, infeksi, kesimetrisan, bentuk dan gerak pernafasan, warna kulit dada, retraksi jaringan paru. Paru. Di dada ya, mulai dada nih. Teman-teman kalau ibu nifas memang sebaiknya pakai baju kimono kayak ibu hamil. Tapi kalau nggak bisa, upayakan sampaikan
pada Ibu Nimas kalau pakai bajunya berkancing atau bisa dibuka. Jadi jangan pakai kaos, jadi harus riweuh gitu ya, ngebukanya juga. Kita periksa inspeksi dada dulu. Dada kita periksa. PR-nya sudah? Sudah. Nanti dinilai ya. Di dada. Ini ada dada. Dilihat inspeksi kesimetrisan bentuk, kemudian warna kulit, ada retraksi atau penarikan atau tidak, begitu ya. Nah, kemudian gerak pernapasannya juga kita lihat. Kalau ternyata dia nggak sama, itu ada apa kira-kira teman-teman? Bisa jadi penumpukan cairan. Ya, penumpukan cairan kah? Ada massa nggak di salah satunya gitu. Jadi kita harus lihat. Ya, next. Palpasi gerakan dinding dada traktil premitus secara sistematis. Traktil premitus. Bilang. Getarannya yang kita lihat. Kita rasakan. Ya, apakah sama tidak antara kanan dan kiri gitu ya. Next. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi yang dimana mengecek batas-batas paru-paru secara simetris. Sistematis. Ya. ICS 1 2 sebelah kiri yang terjauh dulu, kemudian nyebrang ke kanan, baru ke bawah lagi. Bukan zigzag gitu ya. Bukan zigzag atau bahkan lurus aja enggak, tapi dari sini kita ke bawah, lurus lagi, ke bawah lagi. Kayak S gitu. Apa? Kayak S. Ya kayak S ya. Iya. Oh, jadi kalau dari sini Iya. lurus ke bawah, di sini lurus ke bawah. Dari sini kita ketuk ya. Ketuk itu untuk melihat ini, memastikan bahwa betul-betul si rongganya tidak ada massa atau tidak ada yang menghalangi atau cairan yang menumpuk. Betul. Sudah ada di gambar kalian? Sudah. Baik, next. Auskultasi bagian anterior. Apa aja anterior? Atas. Ya, masih depan. Atas. ICS 2 di awal. ICS 2, terus sejajar. Di bawah ICS 5 Trikus bida. yang sama aksilaris. Ya. Setelah paru-paru, kita cek apa lagi? Jantung. Jantung kalian di mana? Di kiri. Awas kalau masih belum tahu. Jantung itu memang besar. Bagiannya sampai ke atas ICS 2. Tapi kalau kita auskultasi yang paling jelas ada di mana? Ada di 4. Di bawah mamai kalian ya? Iya. Mamai kalian sebelah kiri. Sejajar aksila berarti. Sejajar aksila di bawah. Ya, di bawah mamai teman-teman. ICS berapa? CS 5. 5. Iya, teman pos di sini. Ini yang paling jelas. Ya, coba teteh periksa jantung sendiri atau kalau di rumah. Coba 2 kedengeran enggak? ICS 2, ICS 3. Teorinya mah di bawah mamai aja. Ya. Setelah auskultasi jantung, lanjut ke pemeriksaan Payudara. Yaitu meminta pasien berbaring dengan kedua lengan di atas kepala, kemudian melakukan inspeksi bentuk, ukuran dan kesimetrisan, puting payudara menonjol atau masuk ke dalam, terus adanya pengeluaran ASI atau tidak, adanya dimplim atau tidak, adanya jaringan parut atau tidak, kebersihan payudara. Ya maaf ya payudaranya dapetnya yang jelek begini ya. Nggak ada ini Putingnya. Udah nenek-nenek. Mas keriput. Ibu punten tangannya ke atas dua-duanya sambil saya periksa dulu. Oh ibu simetris ya payudaranya. Antara
ada pengeluaran ASI nah 2 hari ini. Kemudian kebersihannya kayaknya perlu kita bersihin juga ya. Itu ya. Oke, Ibu turunkan tangan satu sebentar. Satu, kita lakukan pemeriksaan palpasi. Palpasinya teman-teman menyusuri searah jarum jam dan periksa sampai bawah aksila. Karena di sini tuh tempat pembengkakan ASI, pembengkakan payudara akibat bendungan ASI biasanya sakit. Ya, jadi harus pelan-pelan. Teman-teman juga harus lihat situasi juga. Kalau ibunya ini bengkak banget dan dia nggak mau dipalpasi, jangan paksa untuk palpasi. Dia disentuh juga sakit. Ya, kita susuri searah jarum jam. Kita cek apakah ada pembengkakan, apakah ada massa, apakah ada Dimpling. Dimplingnya apa? Itu yang kayak kembot bukan? Coba sekarang searching semua ke AI-nya, ke Google-nya apa itu dimpling. Punya handphone bagus semua. Punya Bu. Iya, coba cek atau manfaatkan semaksimal mungkin. Yang kayak kembot deh. Lakukan Bu. Dia yang menyerupai Tarik ke dalam atau tampar lesung kecil. Lesung. Pengen lanjutin banget ini. Mau dipegangin? Kelihatan nggak kalau dari kamu? Takutnya enggak. Soalnya kalau dari aku mah pas pisan. Ini maksudnya kalau nggak dipegang nggak jeglak. Soalnya meja akunya juga goyang gitu loh. Tuh, Ada kalau dilepas penarikan kayak gimana ya? kayak Kayak mengerut atau kayak kulit itu zel. mau gambar apa? Enggak, tinggal tulis-tulis aja. langsung pipi. Dimpling. Kenapa itu? Kok ada itu? Penyebabnya apa? Penyebabnya tuh Ya karena ada massa, jadi ketarik ke dalam. Ya, gitu ya. Terus kalau sudah satu tangan boleh ke bawah lagi Bu, yang satunya, yang satu ke atas. Nah, kita periksa lagi yang payudara satu lagi. Begitu ya teman-teman ya. Iya, Bukan Ibu. gini loh, bukan gini. Ada yang begini. Udah didemoin seperti ini. Tapi besok pas CSL tuh gini. Bukan ya, ini kayak lanjuti gitu ya. Pegang. Tapi sambil dilihat tuh wajahnya. Sakit. Karena ada yang nggak biasa ya dipegang orang lain, payudara tuh nggak nyaman. Dipegang suaminya, nyamannya. Ya. Ini ya, itu ya. Disusuri, dirasakan. Jangan sampai periksa-periksa ternyata bilangnya nggak ada tapi sebetulnya ada. Ya, turunkan lagi. Sudah selesai. Next siapa tadi? Selanjutnya pemeriksaan abdomen, periksa bekas luka atau jika ada luka operasi. Lihat ada bekas operasi atau Tidak. Kalau dia di SV jelas-jelas ada operasi. Ya, jelas-jelas ada bekas luka operasi yang dijahit, entah itu pakai perban apapun bentuknya ya. Nah, ini bukan normal, ini tidak ada. Ya. Kemudian teman-teman masih ingat kita bagi 40 Kuadran. Tapi sebelum kita palpasi, kita cek TFU dulu ya. Ya. Cara TFU, periksa TFU bukan seperti leopard. Leopard kan gitu. Teman-teman ingat 24 jam bayi lahir ada di pusat TFU. Tadi berapa hari Ibu? 2 hari. Berarti perkiraan kita sesuai teori kalau 2 hari di mana? Di 2 jari di bawah pusat. Ya. Tapi kalau seminggu di mana? Berarti hari ke-7 tuh udah mulai masuk. Di mana? Ayo cari. Belajar dengan Ya, coba baca bukunya. Kan ada di buku. Banyak buku gambar-gambar.
Kalian harus sambil belajar ya, nggak akan semua disuapin. Ya, dimana kalau nggak gerabah lagi kapan? 10 hari itu harusnya sudah tidak teraba. Tapi kalau masih teraba berarti ada apa? Ada gangguan, ada masalah, kondisi yang patologis, mungkin subinfolusi ya. Oke gitu ya. Kita palpasi dulu TFU. TFU cara periksanya gimana? TFU cuma begini aja sih. Nih. Oh ini ya Bu ya, sepusat ya Bu ya misalnya. Oh 2 jadi di bawah pusat nih. Gitu. Karena TFU nipas dengan TFU hamil itu berbeda teman-teman. Kalau ibu hamil makan jelas gitu ya, di dalamnya masih ada bayi, jelas juga batasannya. Tapi kalau ibu nifas, kalian akan masih kerasa di 24 jam pertama sampai dengan 3 hari. Lainnya mah biasanya masih nggak jelas gitu, gimana ya gitu. Tapi tetap harus diperiksa gitu ya. Baru kita bagi 4 kuadran. Kita cek kuadran kiri atas ada apa. Kiri atas ada apa dia beda sih? Yang kanan atas ada apa? Ginjal kanan, pankreas, kantung empedu. Ya, dari kanan atas ke kanan bawah ada apa? Kolon kecil, ureter kanan, appendix, ovarium kanan, tuba. Kalau kiri bawah ada apa? Usus kecil, ureter kiri, ovarium kiri, tuba fallopi. Jadi kita periksa sambil lihat ibunya merasa kesakitan atau tidak, sambil kita tanya juga, ibu sakit nggak dari sini? Selain itu kita cek apa kandung Kemih. Kalau penuh emang kenapa? Betul sekali, menghambat kontraksi. Ya, itu abdomen. Next. Selanjutnya ekstremitas, memeriksa tumpahan. Sebelum ekstremitas. Pemeriksaan diastak Apa itu dia selesai? Otot. Ayo dibaca. Itu kan ada. Ada di belakangnya. Baca. Ya, teman-teman, ingat gambar ini. Apa yang kebayang? Perut. Yang kebayang otot perut. Kalian bayangkan ada sispeknya cowok. Ya. Sebetulnya kita juga punya. Cuma memang kita itu yang berkembang adalah jaringan Lemak. Kalau cowok jaringan Otot. Jadi mereka itu mudah ketika diberikan latihan itu mudah untuk terbentuknya. Kalau lemak mah esek. Ya, jamnya bakso, jam sebelah. Nah, ini normalnya begini. Kalau kita Oke, normalnya gini nih teman-teman. Ini atlet juga pernah gini deh kalau nggak salah. Kalian tahu? tahu. Bisa nggak tahu? Itu mah kita kasih saya. Siapa? Agnes Monica. Di belakang. Ini pusat ya. Ini otot. Otot itu abdominis. Kanan itu yang ini yang kanan batasnya, yang kiri yang ini gitu ya. Nah, kondisi hamil yang kemarin saya sampaikan sama teman-teman. Kondisi hamil itu kan abdomen itu meregang sangat besar. 3 semangka ya. 3 buah semangka yang besar. Nah, akhirnya itu membuat otot yang ada di rectus abdominis tadi itu meregang lebih lebar. Nih, jadi jatuhnya tuh lebar banget. Antara kanan dan kiri itu jauh.
hipertensi pada pada ibu hamil yang bikin kok ini lebih besar ya ibu ini misalnya beratnya. Iya, berat badannya kenapa? Lebih Apa yang membuat ibu hamil kondisinya kok lebih besar dibanding yang lain? Yang kalian bayangkan? Karena ada Iya, kenapa? Kenapa kok jadi lebih besar? karena ada bayinya. Iya, iya. Kondisinya gimana? Ingat barangkali kondisi kembar? Iya. Tapi kalau normal mah satu ya. Normal ada. Ternyata Kembar. lebih besar nggak? Iya. Lebih besar. Tahu dekat. Kenapa tahu dekat? Bisa membesar lebih besar. Lebih membesar. Ya, kondisi yang kedua misalnya polyhydramnion. Apa itu polyhydramnion? air ketuban Yang kedua kebanyakan. yang banyak. Ya, ada yang disebut oligo itu mah sedikit, polyhydramnion yang banyak. Terus ada lagi kondisi yang misalnya bayinya besar. Bayi yang besar itu dia pertumbuhannya tuh beda. Ya, harusnya kan kita normalnya berapa bayi lahir? 2.500 sampai 4.000. Ini mah lahir teh pas normal. Itu besar sehingga ini menyebabkan ototnya terpisah antara kanan dan kiri. Itu apa? Otot rectus Abdomen. Sampai di sini ya Mas ya? Cukup. Masih cukup jelas? Iya, cukup. Nah, inilah yang kita periksa. Ada jarak berapa jari sih yang masuk ke dalam yang di bawah pusat ibu? Yang pada saat kita periksa itu berapa jari yang masuk? Maksudnya gimana sih ibu masuk ke pusat? Enggak. Daerah pusat di bawahnya. Itu kalau ternyata dia stasis rektinya positif, itu tuh ada depok di bawah. Jadi ada jarak betul-betul jarak yang tegas antara otot kanan dan otot kiri. Kalau langsung bibir tadi tahu. Ini mah di sini langsung bibirnya dan itu lebar. Dan itu bisa kerabat sama jari kita. Paham ya? Misalnya cara periksa gimana? Ya, jari kita begini. Ini pusat, ini abdomen ibu. Ini pusat. Kita periksa masukkan jari kita. Berapa jari yang masuk? 1 jari kah? 2 jari kah? 3 jari kah? 4 jari kah? Bukan pede ya, pede mah kan gini. Ini mah bawah. Masuk berapa jari kita? Lebarnya berapa jari kita? Ya, nanti gini teman-teman, pemeriksaannya. Ibu kita suruh angkat kepala. Angkat kepala itu disebut kontraksi. Turun kepala itu disebut relaksasi. Cara menuliskan hasil biasa stretchingnya kontraksi per relaksasi. Ya. Contohnya, ibu-ibu mohon angkat kepalanya, kita periksa. Berapa jari yang masuk? 1 misalnya. 1. Pada saat turun kepala, si periksa. Berapa jari yang masuk ke satu lagi ibu? 1. Jadi hasilnya 1/1. Ya. Mudah-mudahan paham nih. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kebayang nggak? Kebayang. Ya. Kita mulai. Cara periksanya tidak boleh pakai bantal ya. Kok jadi nggak? Ini ibaratkan pusat ibu, kita suruh angkat kepala ibu, angkat kepala. Ya, periksa berapa, turunkan lagi, periksa berapa. Maksudnya kerabanya 2 jari berarti 2/2. Paham? Paham. Ya, itu namanya diastasis. Selanjutnya tadi apa tadi? X. Levelnya ekstremitas, memeriksa tungkai dan kaki. Sama varises, pemerahan pada betis, edema, topeng patella, sign, total atas indikasi. Ya,
Teman-teman lihat periksa ekstremitas dari yang terjauh dulu ya. Yang terjauh ada bengkak enggak, ada urin enggak, ada varises tidak. Tapi kalau teman-teman ada infeksi pada betis itu biasanya merah, bisa sakit kalau dipegang. Terus yang satunya lagi juga sama kita gitu ya. Nah, Homan sign itu gimana periksanya? Homan sign ini adalah salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk memastikan ibu mengalami tromboflebitis. Tromboflebitis itu apa? Infeksi pada betis ibu nifas, khusus ibu nifas ya. Kalau kalian mengalami itu tapi tidak lagi masa nifas, bukan tromboflebitis. Gitu ya. Cara periksanya apa? Tangan bidan di lutut ibu satu. Yang satu di telapak kaki ibu begini. Di belakang. Yang di telapak kaki dorong ke atas, yang di lutut dorong ke bawah. Di sini kita minta ibunya sakit nggak bu? Ya. Begitu pula satunya lagi, lututnya ditekan ke bawah, telapak kakinya dorong ke atas. Sakit bu? Kalau tidak, berarti hasil Homan sign-nya nih Negatif. paham? Paham. Sekarang refleks patel. Boleh kamu dulu. Refleks patel udah bisa ya? Sudah. Kita selanjutnya pemeriksaan genita. Iya. Ayo next. Genitalia, persiapan diri, memakai celemek, mencuci tangan dengan sabun dan mengeringkannya dengan handuk kering. Oke, kita cuci Tangan. siapkan dulu. Harusnya ada alas pelak ya. Tapi tidak ada ini. Kalau ujian sih pastikan ada, tapi kalau nggak ada ya udah. Ini kita buka dulu. Kita pakai sarung Tangan. kita kasih komunikasi dulu sama ibu ya. Ibu, kita periksa dulu bagian bawah ibu ya, karena kan tadi ibu bilang ibu dijahit dan ini kan baru 2 hari. Barangkali saya mau memastikan kondisinya aman ya bu, begitu ya. Selanjutnya kita vulva Hygiene. di situ muncul nggak kata-kata vulva hygiene? Kalau nggak ada, catat aja sendiri, karena nggak mungkin kita nggak vulva hygiene, kita buka doang gitu ya. Kita ambil kapasnya berapa? 5. Sambil diinspeksi sambil kita vulva Hygiene. Next, siapa yang bacain? Memperhatikan adanya hematoma, edema, Udah. Udah. Iya, periksa adanya hematom. Kita buka izin dulu. Labia mayora Terjauh. ada bengkok, harusnya ada bengkok ya. Tadi katanya nggak ada. Terus labia mayora Terdekat. Terus apa lagi? Labia minora terjauh. Labia minora terdekat. Dari klitoris ke klitoris juga. Kita cek juga lihat pengeluaran ibu apakah sesuai dengan waktunya atau tidak. Contoh lo kayak lubra, sampai berapa hari lo kayak lubra? 3 hari. Lo kayak sama lengka sampai berapa hari? Ayo diapalin itu teh. Kalian jangan sampai nggak menghafalin loh. Udah berapa minggu nih? Tiap hari harus diapalin. Jadi nanti pas ujian nggak SKS lagi metodenya. Udah di luar kepala udah. Oke, 12 sampai berapa hari teh? 1 sampai 3. Sama lenta. Apa ada seberapa? Lebih dari 14. Saya rasa 8 sampai 14. Nah, kita cek bau enggak, bau busuk enggak, bau normal enggak. Lihat luka perineumnya juga, basah
enggak, kering enggak, atau jahitannya kebuka enggak. Ya jangan sampai ibu jahitannya kebuka sama teteh-teteh didiemin. Ya, kalau pernah nih kejadian teman saya ya dosen, jahitannya kebuka dong dan harus dijahit lagi. Aduh, itu teh 3 hari nih pas. Ya, jadi mengulang lagi kesakitannya. Ya, saking apa? Saking motahnya. Motah teh apa? Ya, jadi lihat luka perineum. Kalau aman oke. Habis itu baru teman-teman pakaikan pembalut yang baru ya. Kan ini masih 2 hari nih, pasti darahnya banyak. Kalau kan tadi dari perjalanan terus tadi anamnesa menunggu diperiksa kan pasti udah keluar darahnya. Pada saat itu teman-teman anjurkan untuk ibu mengganti balut pada saat ini aja sambil buka ini ya kan kita sambil ganti. Habis diganti baru kita bereskan alat. Dan sebelumnya masuk ke baskom, larutannya bukan keluarin ya tapi enzimatik ya. Dibereskan semuanya, baru bidangnya cuci tangan. Kita lanjutkan untuk pendidikan kesehatan dan konselingnya apa sesuai dengan masalah pasien. Seperti itu ya. Mari Bu kita kembali lagi. Dan kita dokumentasi dalam bentuk soal. Selanjutnya boleh dibuka halaman 93 perawatan luka perineum. Teman-teman ini salah satu kompetensi di NIPAS, konseling perawatan luka perineum.